Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamin Ginting lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1921, adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014. Jamin Ginting dilahirkan di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Rencana Jepang untuk memanfaatkan putra-putra Karo untuk memperkuat pasukan Jepang kandas, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia II. Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia, dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Dia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Ia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah Sumatera Utara. Situasi politik ketika itu tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini akan muncul sebagai pionir-pionir pejuang Sumatera bagian utara dan Karo. Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Selamat Ginting, Kapten Mumah Purba, Mayor Ringring Ginting, Kapten Selamat Ketaren, dan lain-lain, adalah cikal bakal Kodam II Bukit Barisan yang kita kenal sekarang ini. Ketika Letkol Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam II Bukit Barisan, dia berselisih paham dengan Kolonel Maludin Simbolon, yang ketika itu menjabat sebagai komandan Kodam II Bukit Barisan. Jamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel Maludin Simbolon untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat melalui kekuatan bersenjata. Perselisihan mereka ketika itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di satu pihak, Kolonel Maludin Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Di lain pihak, Jamin Ginting sebagai seorang tentara profesional memegang teguh asas seorang prajurit untuk membela negara Indonesia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamin Ginting dalam operasi Bukit Barisan. Dalam rangka menghadapi gerakan pemberontakan Nainggolan di Medan, Sumatera Utara, maka Panglima TT1, Letkol Infanteri Jamin Ginting melancarkan operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 7 April tahun 1958. Dengan dilancarkannya operasi Bukit Barisan 2 ini, maka pasukan Nainggolan dan Sintapohan terdesak dan mundur ke daerah Tapanuli. Sebelum meninggal pada tahun 1974, pemerintah menugaskan Jamin Ginting menjadi duta besar berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kanada. Ia meninggal di Ottawa, Kanada, pada tanggal 23 Oktober tahun 1974, pada usia 53 tahun, saat menjalankan tugas sebagai duta besar. Jamin Ginting dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Jamin Ginting meninggalkan 5 orang anak. Salah satunya seorang putri bernama Rimenda Boru Ginting SH, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Semasa hidupnya, Jamin Ginting menulis beberapa buku. Satu di antaranya adalah Bukit Kadir, yang mengisahkan perjuangannya di daerah Karo sampai ke perbatasan Aceh melawan Hindia Belanda. Seorang anggotanya yang bernama Letnan Kadir Saragih,
gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo dalam suatu pertempuran yang sengit dengan pasukan Belanda. Bukit itu sekarang dikenal dengan nama Bukit Kadir.